Suatu ketika Allah dalam hadits qudsi mengabarkan, wahai para hambaku, apabila kalian berkumpul dari makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir, tidak hanya manusia saja, insa wal jinna, hingga makhluk yang namanya manusia dan jin berkumpul di sebuah bukit yang tinggi, mereka meminta kepadaku, kata Allah, maka setiap mereka akan aku beri apa yang menjadi permintaannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita pahami bahwa manusia kita ini di dalam mengarungi kehidupan di dunia, isinya adalah beberapa hal terkait dengan masalah dan masalah. Salah satu masalah yang kadang-kadang sempat dikeluhkan dan sempat membuat seseorang berkecil hati adalah masalah yang terkait dengan rezeki. Dia meragukan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, orang yang beriman semestinya tidak pernah meragukan yang namanya rezeki, tidak pernah meragukan yang namanya rezeki. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam surah Fatir ayat yang ketiga, Allah mengabarkan, ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqum minas samai wal ardh. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita iman. Dalam ayat pula Allah memanggil dan mengingatkan, wahai manusia, ingatlah kalian atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Apakah ada sang pencipta selain daripada Allah? Apakah ada
Sang Pencipta yang mampu memberi rezeki kepada makhluknya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang turun dari langit dan rezeki yang muncul dari permukaan bumi. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Dengan ayat ini pula kita diingatkan bahwa Sang Pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mencipta manusia, juga diberi yang namanya rezeki. Tidak hanya manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah telah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat yang ke-6, Allah mengabarkan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwasanya setiap makhluk, binatang yang melata sekalipun yang ada di muka bumi ini, Allah lah yang memberi rezeki. Binatang yang melata saja disiapkan, diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang namanya manusia. Sudah barang tentu Allah menyertakan kepada diri kita yang namanya rezeki. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, kita jangan pernah ragu dan ragu dengan yang namanya rezeki. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan selalu hidup dengan izin Allah selama jatah rezekinya itu masih ada. Jadi kalau manusia selama dia masih hidup dan mau berusaha, pasti Allah memberi rezeki kepadanya. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Allah mengabarkan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan perbaikilah diri kalian di dalam mencari yang namanya rezeki. Diperbaiki artinya apa? Berusaha mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Berusaha cara mencarinya pun dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Fa innan nafsan, sesungguhnya seseorang itu tidak akan meninggal dunia selama jatah rezekinya itu masih ada. Jadi ketika jatah rezekinya kok sudah habis, maka dia pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah meragukan rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri kita, untuk anak cucu kita, dan untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Apa yang Allah berikan kepada makhluknya tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berpikir, waduh, rezeki Allah itu sudah berkurang karena sudah banyak diberikan kepada makhluk-makhluk yang terdahulu. Tidak seperti itu. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengingatkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata
ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra, rawahu Muslim. Suatu ketika Allah dalam hadits qudsi mengabarkan, wahai para hambaku, apabila kalian berkumpul dari makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir, tidak hanya manusia saja, insa wal jinna, hingga makhluk yang namanya manusia dan jin berkumpul di sebuah bukit yang tinggi, mereka meminta kepadaku, kata Allah, maka setiap mereka akan aku beri apa yang menjadi permintaannya. Mana qasa dzalika mimma indi, dan apa yang telah diberikan Allah kepada makhluknya tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun mengabarkan, kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahra, apa yang Allah berikan kepada hambanya digambarkan bagaikan sehelai benang yang dimasukkan ke dalam lautan yang sedemikian luas. Apa yang Allah berikan kepada hambanya itulah air yang ada pada benang yang sedikit. Lautan yang sedemikian luasnya, inilah rezeki Allah, inilah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah sekali lagi kita berkecil hati dengan yang namanya rezeki. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, perlu kiranya kita luruskan pemahaman kita bahwa seseorang yang diberi amanah oleh Allah berupa harta yang berlimpah, itu bukan dalam arti orang tersebut sangat dicintai oleh Allah. Demikian pula orang yang berezeki dengan jumlah yang terbatas, bukan dalam arti orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Memang banyak manusia yang mengira bahwa bergelimangannya rezeki menjadi bukti dia dimuliakan oleh Allah. Sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepadanya sebagai bukti dia direndahkan, dihinakan Allah. Padahal tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-15 mengingatkan kepada kita, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang ketika dicoba, diuji oleh Allah, diberi rezeki yang berlimpah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang tersebut? Saya dimuliakan oleh Allah. Padahal banyaknya harta yang Allah amanahkan bagian daripada ujian. Di sisi yang lain Allah pun mengingatkan, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang ketika diuji dengan keterbatasan harta, keterbatasan rezeki, dia mengatakan, aku dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedikitnya apa yang Allah berikan bagian daripada ujian. Banyak dan sedikitnya harta yang Allah amanahkan kepada kita, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, rezeki memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah dengan sebutan yang namanya usaha. Rezeki yang Allah bagikan kepada semua makhluknya dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam profesi daripada manusia. Itu semua menjadi wasilah sampainya rezeki kepada manusia, yaitu kita-kita ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan
bahwa setiap orang yang berusaha dengan benar dan baik serta bertawakal kepada Allah pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis beliau Rasulullah SAW mengabarkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tara taghdu khimasan wa taruhu biqana." Apa kata Nabi? Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Memberi rezeki kepada burung. Pagi hari perutnya kosong, dia terbang, sore hari sudah dalam keadaan penuh perut daripada burung tersebut. Karena apa? Menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, menghadapi segala keadaan, orang yang beriman tidak pernah berkecil hati untuk diri dan keluarga serta lingkungannya, termasuk di dalamnya masalah rezeki. Yang harus kita yakini bahwa setiap makhluk telah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita dan keluarga kita. Namun demikian, rezeki itu akan sampai kepada diri kita dan keluarga kita ketika kita berusaha dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberi keyakinan kepada kita, keimanan kepada kita dengan iman yang benar. Salah satunya, setiap makhluk, diri kita dan keluarga kita telah disiapkan rezekinya oleh Allah. Dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjemput rezeki dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang-orang yang selamat dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'al hakim wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwa ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. I'lam antum annallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u mujibu da'wat innaka musul barakah yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa antal hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'al rizqan halalan thayyiban, rizqan halalan thayyiban, rizqan halalan thayyiban. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar.